Keributan mewarnai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Beru, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Wanita ini emosi lantaran antri sejak pagi, namun belum juga dipanggil untuk mendapatkan vaksin. Sedangkan warga yang baru saja tiba langsung dipanggil dan disuntik vaksin oleh petugas. Warga protes kepada petugas karena pelayanan vaksin tidak sesuai nomor antrian. Warga menilai mereka yang tidak antri dan langsung suntik vaksin adalah keluarga dari tenaga kesehatan atau yang memiliki kenalan dengan petugas kesehatan. Kalau mereka pakai sesuai dengan nomor, berarti kita mungkin sudah selesai dari tadi. Kakak tunggu dari tadi ya? Iya, saya sudah dari tadi jam 9. Jam 9, tapi belum divaksin? Belum, ini nomor 76, tapi ini barusan terakhir dari nomor 9. Vaksin di Puskesmas Beru, Kabupaten Sika ini merupakan vaksin dosis pertama. Vaksin diberikan untuk warga dan pelajar. Masih soal vaksin, tenaga kesehatan di Bojonegoro, Jawa Timur harus keluar masuk hutan demi memvaksinasi warga. Namun di saat yang sama sejumlah pejabat dengan mudahnya mendapat vaksin ketiga yang sedianya ditujukan untuk tenaga kesehatan. Menyusuri sungai dan medan terjal, inilah perjuangan tenaga kesehatan dari Puskesmas Temayang saat melaksanakan vaksinasi warga Dusun Sekidang, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Untuk bisa menyusuri dusun tersebut, para nakes hanya bisa menggunakan kendaraan roda 2, keluar masuk hutan, dan menyusuri sungai kecil. Akses yang sulit dan berbagai keterbatasan nyatanya tidak menyurutkan semangat tenaga kesehatan ini demi menggelar vaksinasi bagi masyarakat. Kita dari tenaga kesehatan alhamdulillah saling membantu untuk kehidupan Sekidang khususnya nggih. Karena Sekidang itu jauh dari tempat fasilitas kesehatan terutama dari Puskesmas Temayang. Jaraknya kira-kira kurang lebih 20 km Mas dari sini. Di saat warga dan tenaga kesehatan berjuang demi vaksinasi, ironi justru terjadi. Dalam kunjungan Presiden Joko Widodo meninjau vaksinasi di SMP Negeri 22 Kota Samarinda, belakangan diketahui pengakuan sejumlah pejabat telah mendapat vaksin booster alias dosis ketiga. Padahal menurut surat edaran Kementerian Kesehatan, vaksin dosis ketiga hanya diperuntukkan bagi tenaga kesehatan dan penunjang yang bekerja di fasilitas medis. Masih menurut Kemenkes, hingga saat ini baru 34% tenaga kesehatan yang mendapat vaksin ketiga. Hingga Selasa kemarin, Indonesia menempati peringkat 23 di dunia kategori cakupan penduduk divaksin. Negara tetangga Singapura duduk di peringkat 3, sementara Qatar dan Portugal di peringkat 2 dan 1. Lantas di tengah masih belum meratanya cakupan vaksin dan perjuangan tenaga kesehatan, layakkah pejabat negara dan kalangan atas lainnya mendapat dosis ketiga? Bagaimana cakupan vaksinasi di seluruh Indonesia dan apakah ada disparitas siapa yang dapat dan siapa yang tidak? Kita langsung berbincang dengan Wakil Bupati Toraja Utara, Frederick Palimbong, dan relawan lapor COVID, Andika Ramadan. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Saya ke Pak Frederick dulu. Pak Frederick, kalau di Toraja Utara sampai hari ini sudah berapa banyak warga yang mendapatkan vaksinasi? Di Toraja Utara, kami ini salah satu kabupaten yang paling rendah dalam menerima vaksin, sehingga ya syukur sudah mendapat perhatian Bapak Gubernur dan tentu juga dari beberapa jaringan yang kami bisa akses untuk paling tidak memenuhi permintaan minimum di bulan Agustus dan awal September. Saat ini untuk vaksin pertama itu baru 33.900 atau 17% dari sasaran. Oke. 197.000. Sementara jumlah penduduk kami keseluruhan sekitar 260.000. Vaksin kedua pun masih sangat rendah. Masih di angka 12%. Atau yang kelima terendah di Sulawesi Selatan. Bahkan pernah kami kedua terendah di Sulawesi Selatan, yakni
baru di 23.652 vaksin yang kedua. Syukur sekarang ini per hari ini TNI dan Polri turut membantu, tapi tentu kita masih sangat membutuhkan untuk paling tidak menyamai beberapa daerah di sekitar kami, terutama daerah aglomerasi Tanah Toraja. 17% itu Pak Wabub, apakah termasuk nakes, kemudian TNI Polri, atau hanya rakyat saja yang 17%? Rakyat. Kalau ditambah dengan nakes berarti jumlahnya lumayan besar, Pak, ya? Lumayan besar, ya. Nakes kemarin di 900 nakes yang gini. Apa kendalanya, Pak? Apakah distribusi atau sosialisasi sehingga rakyat di sana tidak mau divaksin atau bagaimana? Sebenarnya di awal memang ada, ya sama seperti di daerah lain, ada penolakan yang besar untuk divaksin, dan ada kekeliruan dari pihak kami, dalam hal ini Dinas Kesehatan, dalam melakukan vaksin yang semestinya dihabiskan vaksin pertama, lalu nanti menyusul vaksin kedua. Yang kami lakukan kemarin itu dengan menyimpan stok untuk vaksin kedua, sehingga di sistem itu terlihat masih ada vaksin, bahkan pernah masih terlihat di situ 460 vial, padahal itu kami sudah kosong sama sekali. Dan yang sekarang ini itu animo masyarakat sudah sangat besar, tapi kemudian ketersediaan vaksin masih sedikit. Ya, suplai ke kabupaten kami yang salah satunya itu yang paling sedikit. Paling sedikit di Sulawesi Selatan. Benar. Baik, saya ke Mas Andika. Mas Andika, catatan lapor COVID itu daerah-daerah seperti apa disparitasnya? Apakah hanya di Toraja Utara atau ada daerah lain yang lebih parah cakupannya dibanding Toraja Utara ini? Baik, Mas. Kami di lapor COVID-19 terus menerima laporan soal aduan penyelewengan vaksin atau bahkan akses vaksin yang kurang. Sepanjang bulan Agustus saja kami menerima sekitar 51 laporan soal vaksin, termasuk juga akses vaksin yang timpang, terutama di luar Jawa dan Bali, termasuk tadi tempatnya di Toraja Utara, kemudian di beberapa daerah lain yang pasti itu di luar Jawa, Bali, di Sumatera, di Kalimantan, dan juga daerah di timur Indonesia. Itu akses terhadap vaksin masih lumayan timpang, ya, Mas. Penyebabnya apakah distribusi saja seperti yang diceritakan Pak Peri tadi, atau ada hal lain? Kami yang pasti memang ada keterbatasan stok misalnya dari pusat, kemudian juga kadang akses vaksin ini seperti kemarin kami menerima sempat viral ya di Palembang dan juga di Jambi, misalnya orang berebut vaksin bahkan sampai berdempet-dempetan, dan ini karena memang akses terhadap vaksin, distribusi vaksin juga yang kurang di luar Jawa, Bali. Tadi Mas Andika sempat menyinggung ada aduan selain tidak dapat juga ada penyimpangan. Kalau penyimpangan itu seperti apa? Penyimpangan soal vaksin ini kami menerima misalnya ada non tenaga kesehatan yang menerima vaksin booster, sementara masih banyak yang belum dapat vaksin booster. Jadi itu kami menerima soal itu, penyelewengan vaksin booster kepada non tenaga kesehatan, kemudian juga tadi seperti akses vaksin yang susah, kemudian juga soal kesulitan vaksin seperti itu, Mas. Banyak daerah yang mengeluhkan soal sudah dapat booster ketiga sementara nakes tidak dapat. Itu banyak terjadi. Kami untuk laporan detail soal penyelewengan vaksin ini dalam 2-3 hari ini kami menerima 17 laporan. Di lapor COVID 17 laporan untuk satu isu yang spesifik, itu angka yang besar. Seperti apa contohnya dari 17 itu?
kami menerima misalnya melaporkan soal temannya yang adalah musisi menerima booster, kemudian booster juga yang diberikan kepada keluarga nakes yang mereka bukan tenaga kesehatan. Oke, baik. Pak Pedrik, kalau di Toraja Utara, isu yang seperti disampaikan lapor COVID tadi terjadi? Atau memang karena belum dapat saja, sehingga kemudian yang dapat booster ketiga itu baru nakes saja? Sebenarnya kalau di Toraja Utara, saya percaya dalam 3 hari terakhir ini isunya sudah tidak ada. Karena kita per hari ini juga sudah memulai vaksin Moderna untuk masyarakat sebanyak 2.900 dosis. Oke. Itu di luar tenaga kesehatan, kemudian ada Moderna juga yang untuk warga? Benar. Jadi untuk tenaga kesehatan seperti yang saya sampaikan tadi, sekitar 900-an itu sudah tersalur ya. Dan yang kami dapatkan waktu itu 1.022 dosis, sehingga kami juga memberi vaksin ke penunjang kesehatan. Ya. Kalau di Toraja ada isu seperti yang no. disampaikan tadi, salah vaksin, bukan salah vaksin sebetulnya, tapi harusnya bukan nakes tapi dapat vaksin ketiga, itu terjadi nggak Pak? Kenapa? Sorry. Apakah di sana juga ada isu bahwa orang yang bukan nakes tapi sudah mendapatkan booster ketiga? Ya, pernah, dan itu sudah langsung diklarifikasi oleh Pak Bupati dan Kepala Dinas Kesehatan. Lalu ada juga laporan bahwa karena ya, terputus dengan Pak Pedrik. Saya kembali ke Mas Andika. Mas Andika, minta keluarganya menggantikan. Oh, jadi harusnya tidak mendapat, tapi kemudian menggantikan antrian keluarganya. Itu dia mendapatkan vaksin yang keberapa? Ada. Itu pun satu ini aja, Pak. Satu kasus, istrinya takut karena pemahaman dia, kipi dari Moderna ini agak kuat. Lalu kemudian dia menggantikan, dia minta digantikan oleh suaminya, dan itu juga kita dapati. Dan sudah diklarifikasi. Nah, isu sebenarnya yang di Toraja Utara, Pak, ini ada 117 kematian. Dan hampir 100% itu yang belum divaksin. Jadi ini relevan dengan dengan yang disampaikan oleh Wabenkes akhir bulan lalu, bahwa 90-94% kasus kematian positif COVID itu disumbang oleh yang belum divaksin. Nah, kami di Toraja Utara 117 kasus kematian. 115 itu belum divaksin, hanya 2 yang sudah divaksin, itu pun baru vaksin pertama, Pak. Jadi perlu sekali vaksin datang supaya warga Toraja Utara bisa dapat vaksinasi ini, Pak, ya. Saya kembali ke Mas Andika. Sangat perlu, Pak. Iya, baik. Mas Andika, Anda sebutkan tadi bahwa penyimpangan ini terjadi dalam, laporan penyimpangan terjadi dalam 3 hari. Ini terkait nggak dengan pengakuan para pejabat publik yang sudah mendapatkan booster ketiga, sehingga kemudian orang terdorong untuk melapor? Baik, Mas. Kami menerima laporan ini sebelum dari hari Selasa, sebelum dengan isu pengakuan beberapa pejabat yang mengaku sudah di booster. Kami sudah menerima itu sebelumnya. Kemudian peristiwa pengakuan beberapa pejabat menerima booster itu turut mendongkrak laporan di kami. Jadi semakin banyak. Artinya sebetulnya di luar dari para pejabat publik tersebut, orang yang mendapatkan booster ketiga tapi bukan nakes ini terjadi di banyak tempat, ya? Terjadi, Mas. Itu tergambarkan dari beberapa laporan. Ada masukan dari lapor COVID bagaimana mengawasi dan menjaga itu tidak terjadi ke depan? Kami perlu bilang ya bahwa akses
terhadap vaksin booster kepada pejabat publik dan juga non tenaga kesehatan ini kan mencederai rasa keadilan kita ya. Kami ini kan pelanggaran etika, apalagi yang dilakukan oleh para pejabat publik. Buat kami minta dari pemerintah pusat, dari Kementerian Kesehatan untuk menelusuri apa yang terjadi, kemudian siapa-siapa saja yang menerima booster ini, kemudian pengawasan terhadap pelaksanaan vaksinasi, terutama di daerah-daerah itu memang benar-benar diperketat ya. Jadi jangan sampai ada orang-orang di luar non tenaga kesehatan yang menerima booster. Oke, baik. Pak Patrick, di tengah tadi keinginan Bapak supaya warga Bapak banyak divaksin karena ternyata banyak yang meninggal karena COVID, meninggal itu belum vaksin. Apa kira-kira upaya yang akan dilakukan untuk mendapatkan tambahan vaksin tersebut? Ya, kami mencoba mengerahkan seluruh tenaga dan kemampuan untuk mengakses sumber-sumber yang bisa kami dapatkan. Dan bahkan rohaniawan pun kita libatkan supaya berusaha untuk melakukan lobby-lobby khusus untuk mendapatkan vaksin tersebut. Kami pun dari pemerintah kabupaten berusaha bahkan mendekati BUMN yang kira-kira bisa mengalokasikan vaksin untuk Toraja Utara. Kami butuh 3.000, paling tidak 3.000 vial, 30.000 dosis untuk meningkatkan persentase masyarakat yang sudah divaksin. Yang mohon maaf sampai saat ini kami juga berusaha untuk mendapatkan vaksin bagi mahasiswa dan pelajar, dan Pak Dirjen P2P sudah menjanjikan melalui salah satu rumah sakit swasta di daerah untuk membantu vaksin bagi mahasiswa dan pelajar. Apa jawaban pemerintah provinsi atau pemerintah pusat atas permintaan tersebut? Pak PLT Gubernur melalui WhatsApp sudah mengiyakan membantu. Sayangnya dalam Irmendagri 37 yang terbaru tidak tercantum lagi bahwa gubernur mampu atau bisa membagi vaksin ke daerah yang masih kurang persentase vaksinnya. Artinya harus minta ke pusat, Pak Patrick, ya? Iya, betul Pak. Mudah-mudahan perbincangan ini didengar oleh para pengambil keputusan dan vaksin segera sampai ke Toraja Utara dan tidak ada penyimpangan. Terima kasih Pak Patrick dan Mas Andika. Belasan kambing di Gunung Kidul, Yogyakarta mati kehabisan darah. Ainus Prime segera kembali.